Kisah ini tentang sepasang suami istri, John dan Cecil, yang sangat sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga mereka pun jarang bertemu. John sibuk dengan bisnisnya, sehingga sering keluar kota. Sedangkan Cecil sibuk dengan arisan, urusan kelompok ibu-ibu, dan segala macam urusan. Sehingga mereka pun jarang pergi bersama-sama, apalagi ke gereja. Mereka ke gereja hanya pada saat Natal dan Paskah saja. Sampai suatu ketika John berjumpa dengan teman bisnisnya yang sedang berjalan-jalan bersama keluarganya. Temannya begitu gembira bersama anak-anak mereka, bercengkrama dan bersenda gurau. Terlintas rasa sedih di sudut hatinya. Terbayang kehampaan dalam dirinya setelah sekian lama, lebih dari 6 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, tetapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Sil, kemarin saya jumpa teman saya. Dia Ya. sekarang udah punya anak 2 loh, Siapa? Pak Gunawan. Oh, Wah, kayaknya bahagia banget deh ya. oh ya. Mm-mm. Oke. Terus kenapa? Kita ini nggak terasa udah 6 tahun berumah tangga, Sil. Tapi belum ada momongan. Duh, ngomong gitu lagi ah. Terus? Gimana kalau kita periksa dokter? Siapa tahu bisa dikasih saran. Duh, aku ribet. Hari ini aku mau ke salon. Tuh, rambutku hari ini udah belum keramas loh. Mau ke salon udah janji. Corona gini gua dapat jadwalnya susah. Terus habis itu jam 11-an, jam 12-an gua ada arisan sama teman-teman. Ribet deh hari ini, agak full padet. Beneran kamu nggak mau periksa dokter? Udah 6 tahun loh. Ya sibuk gimana, nggak bisa. Ya udah, kalau kamu nggak mau diajak ke dokter, aku aja yang lain aja lah. Apa? Cari yang lain? Iya, kan Maksud nggak mungkin saya ke dokter sendiri. Ya udah, kok gitu aja ngambek sih. Beneran nih, Iya, kamu atur ya. Mau ke dokter mana? kemarin temen sarankan ke dokter Gina. Ya udah, papa yang atur ya. Aku ikut Oke. papa aja. Thank you, Mama. I love you, Pak. Akhirnya John dan Cecil datang ke rumah sakit dan konsultasi dengan dokter Gina, spesialis kandungan. Setelah beberapa kali mereka berkonsultasi, puji Tuhan, Cecil hamil. Betapa bahagianya mereka. Bayi yang ditunggu-tunggu akan lahir dan akan menambah kegembiraan keluarga ini. Pada usia kehamilannya memasuki 11 minggu, dokter menganjurkan untuk pemeriksaan darah dan mereka setuju. 3 minggu kemudian, ketika mereka kontrol lagi untuk mengetahui hasil pemeriksaan darah, kala itu usia kehamilannya sudah 14 minggu. Selamat sore, dokter. Hai, selamat sore Pak. Apa kabar Bu Sisil? Gimana? Kabar baik dong, Baik. sehat. Mari silakan duduk Iya, ya. terima kasih. Ya Bu Makasih. Sisil di sini, Iya, Bapak di situ biar gampang ya. Iya. Ah, gimana nih? Iya, ini dokter, kami mau datang mau memeriksakan kandungan lagi, Iya. lihat kondisi janinnya bagaimana. Ah ya, kita mau lihat yang kemarin kan kita sudah lakukan pemeriksaan NIPT. NIPT itu kan non-invasive prenatal test yang kita periksa kromosom kemarin. Hasilnya sudah ada. Minta Iya, coba saya itu. Semoga Nah, semuanya baik-baik saja. iya. Dok. Ya mudah-mudahan ya.
sudah saya lihat Bu Sisil dan Pak John, kemarin kan kita lakukan yang pemeriksaan Iya, NIPT, Ya. hasilnya sudah ada. Gimana hasilnya, dokter? Kita lihat sama-sama ya. Baik. Semoga semua baik-baik saja, Dok. Ya, betul. Berita baiknya ini kita lihat kelaminnya XA, artinya laki-laki ya. Puji Tuhan, terima kasih, Dok. Nah, untuk pemeriksaan kromosom 21 yang Down syndrome itu low risk, oke. Kemudian kromosom 18 untuk yang sindroma Edward low risk ya. Nah, ini ada satu pemeriksaan kromosom 13. Apa Nah, itu? kalau dilihat hasilnya ini ada high risk ya. Kromosom 13 itu kalau menimbulkan kelainan namanya sindroma Patau. Apa itu? Dok? Nah, bisa menimbulkan kelainan pada bayi, kelainan di organ-organ tubuhnya, bisa juga termasuk jantung, di paru-parunya, dan nanti bisa sampai perkembangannya mungkin bisa berhenti perkembangannya atau dia bisa hidup dengan kelainan-kelainan. Tidak ada cara untuk bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Coba kita lihat dulu bayinya ya. Kita lihat dulu perkembangannya sekarang kan. Sekarang bayi mau 15-16 minggu ya. Kita lihat dulu yuk ya. Baik ya, baik. Supaya bisa lihat bayinya. Ya, mari. Nah, ini ada jantungnya. Bagus ya jantungnya. Aduh. Ibu, artinya bayinya Iya. sehat ya. Ibu, ini kita bisa lihat ya. Ada Bu Sisil, kepalanya bagus ya. Tangan ya. Udah kaki. kebentuk ya, Dok? Iya. Nah, bayi ini bagus. Cuman mungkin pada saat ini kita lihat detakan jantung kan bagus. Cuman kalau ya nanti harus kita pantau lagi, tapi yang pasti pada saat ini bayinya bagus, Ibu. Ya. Gitu. Itu dia. Itu dia. Jadi gimana, dokter, hasil pemeriksaan USG-nya? Nah, Bu Sisil, Pak John, tadi kita sudah USG, itu hasilnya ya, kita sudah lihat. Pada saat ini bayi bagus ya, gerakannya bagus, bunyi jantungnya juga masih berdetak dengan bagus. Meskipun kita tahu sindroma Patau, kelainan kromosom trisomi 13 ini, itu bisa mengakibatkan kan banyak kelainannya. Yang paling ringan mungkin kelainan-kelainan di wajah gitu ya. Tapi kalau berat bisa jantung dan alat-alat yang lain, dan paling paling sangat tidak kita inginkan kalau dia letal, artinya bayi bisa meninggal. Bisa meninggal kapan saja. Apakah nggak ada cara lain, Dok? Tolonglah kami, karena kami sudah 6 tahun tidak punya keturunan, Dok. Ya, cara lainnya kalau saya sendiri kita pertahankan kehamilan ini. Ya, karena ini adalah anak yang kita sudah tunggu, Ibu. Pak John kan sudah berulang-ulang kali kita konsultasi. Sekarang Tuhan sudah memberikan anak ini. Mari kita rawat bersama. Ibu tetap makan makanan yang bergizi. Saya tetap memantau perkembangannya. Ya. Tapi dokter, kalau melihat kondisi janin seperti ini, apakah tidak sebaiknya mungkin sebelum anak ini terlahir, sebaiknya digugurkan saja, dok?
Ah, kalau dari saya sendiri, Pak John, kehidupan itu kan kita harus tetap pertahankan apapun itu, ya. Kita besarkan bersama, Ibu dan Pak John tetap besarkan bersama. Saya tetap memberikan vitamin, suplemen makanan gitu ya. Bayi juga diberikan haknya untuk tumbuh, Pak. Sambil kita tetap pantau, kita tetap mengharapkan ya banyak hal yang bisa terjadi. Kita bukan yang mempunyai kehidupan ini. Saya cuma bisa lihat, saya cuma bisa dikasih kemampuan untuk lihat. Ya, Bu. Dan jangan mengambil keputusan pada saat kita tidak bisa berpikir dengan baik. Mungkin boleh kalau setelah ini boleh pulang dan mungkin boleh juga konsultasi ke Romo, ya. Untuk kita mendapatkan pengertian-pengertian yang baik tentang kehidupan. Ya, Pak John dan Bu Sisil. Baik dokter, terima kasih. Kalau gitu kami pamit dulu. Ya. Nanti kami akan datang periksa lagi. Ya. Terima kasih ya dok Terima kasih, ya. Dok. Ya, yang kuat Mohon ya. doakan kami ya Iya. dok. Terima kasih dok. Yang kuat Ibu. Terima kasih. Permisi ya dok. Ya. Permisi. Pasangan suami istri ini akhirnya mendatangi gereja dengan mobilnya yang mewah. Dan mereka bertemu seseorang yang sedang mencuci mobil. Permisi, Permisi Pak. Pak, permisi Pak. Gimana sih, Pak? Mana sih? Hati-hati dong. Mananya matanya mana? Basah baju saya ini. Maaf, ibunya. Pak, Hati-hati lain kali kalau Hati-hati kerja lah. itu. Hati-hati ya. gimana sih? Lain kali hati-hati lah. Ini, Mbak, bisa jumpa dengan pastor paroki? Oh iya, tunggu sebentar ya, ya. Selamat siang. Selamat siang. Kami mau Pastor. bertemu pastor Selamat siang. paroki. Bapak Ibu. Maaf, tadi pastor yang sedang Oh iya. Maaf, kami tidak Maaf tahu, pastor, Pastor. kami tidak tahu. Maaf. Terus terang tadi karena inilah kami tidak pernah ke gereja, jadi kami nggak tahu. Kami tidak ada maksud apa-apa pastor. Mohon maaf sekali lagi, maafin kami ya pastor. Maaf, Pastor. Maaf pastor. Silakan duduk. Makasih Terima kasih. pastor. Ya. Pastor, kami datang ke tempat pastor ini, kami ingin konsultasi dan tentang masalah kami. Mungkin pastor bisa memberikan motivasi ataupun jalan keluar yang terbaik buat kami. Kalau boleh tahu masalah apa ya Pak ya? Jadi begini pastor, saya bingung, saya sedih pastor, dan putus asa. Saya kemari bersama suami ingin menyampaikan bahwa saya sekarang sedang hamil. Dan kemarin kami baru dari dokter kandungan mendapatkan hasil bahwa janin yang saya kandung terdapat kelainan, pastor.
kelainan ini tidak seperti yang kami harapkan. Kelainan ini bisa membuat jantung ataupun keadaan fisik anak kami nanti tidak sempurna. Kami sudah menikah 6 tahun, Pastor. Kami sangat menantikan anak ini. Namun kami sedih sekali bahwa ternyata tidak seperti yang kami harapkan. Jadi maksud kami berdua datang ke sini ingin mendengarkan pendapat dan mendengarkan masukan dari pastor atas keputusan yang sudah kami ambil. Kami mohon arahan dari pastor. Ngomong-ngomong, sudah berapa bulan ya kehamilannya? Jalan 4 bulan, pastor. 4 bulan itu tandanya bahwa janin ini sudah sempurna. Sudah sama seperti dengan kita. Ada tangan, sudah kelihatan raut wajah, juga sudah mempunyai detak jantung dan sebagainya. Sudah sempurna seperti kita. Lantas keputusan seperti apa yang Bapak dan Ibu akan ambil? Jadi begini, Pastor. Kami sudah mendiskusikan dengan istri saya tentang kondisi janin kami ini. Kami berencana untuk menggugurkan saja, Pastor. Karena pertimbangan kami, kalau nanti anak ini terlahir dengan kondisi tidak sempurna atau ada cacat, anak ini akan semakin menderita, Pastor. Jadi, bagaimana menurut Pastor kalau kami menggugurkan saja kandungan ini? Walaupun kami sudah menunggu cukup lama. Kami mohon petunjuk dari Pastor. Bapak dan Ibu, mungkin perlu dipikirkan kembali keputusan yang Bapak Ibu sudah ambil. Pikirkan dengan baik-baik dan bijaksana terkait dengan janin yang ada di dalam kandungan Ibu. Mengingat bahwa janin sudah berusia 4 bulan dan janin ini merupakan anak yang kalian nantikan selama 6 tahun dan Tuhan telah memberikan kepada kalian. Berpikirlah secara tenang dan bijaksana akan keputusan yang Bapak Ibu sudah ambil. Menggugurkan adalah tindakan yang dilarang oleh gereja. Karena hidup manusia adalah milik Allah. Tuhanlah yang memberikan hidup kepada kita. Karenanya kita tidak punya kuasa untuk mengambil hidup kita sendiri maupun juga hidup orang lain. Anak yang ada dalam kandungan ibu ini adalah seorang pribadi lain yang berbeda sama sekali dengan ibu dan bapak. Dan ia ini mempunyai hidupnya sendiri, sehingga ibu dan bapak tidak boleh mengambil hidupnya.
Sebaliknya, ibu dan bapak harus menjaga, memelihara hidup yang Tuhan berikan di dalam diri anak tersebut. Tapi Pastor, seperti saya sampaikan, kalau tetap dipertahankan lahir dengan tidak sempurna, apakah tidak semakin menderita, Pastor? Saya bisa memahami, tentu anak yang terlahir dia tidak sempurna. Mungkin dia menderita. Tetapi kalau seandainya dia digugurkan, maka penderitaannya lebih parah. Kita tidak boleh mengambil hidup anak tersebut, melainkan kita harus menjaga, memelihara hidup anak tersebut sampai anak ini terlahir, terlepas dari kelainan, ketidaksempurnaan anak tersebut. Menjaga anak yang berkebutuhan khusus, menjaga anak yang berkelainan, yang cacat, ini sangat mulia. Dibanding ia sudah berkelainan, ia sudah cacat, tetapi ia harus diambil hidupnya. Bapak dan Ibu, menggugurkan anak itu sama dengan membunuh anak. Anak yang kalian nanti-nantikan, anak yang di dalam kandungan, ini tidak mampu untuk membela dirinya. Kalau ia mampu membela dirinya, maka ia akan berani bersuara. Ia berani mungkin juga akan melarikan diri. Tetapi saat ini, anak ini berada di dalam kandungan, yang mana ia tidak dapat melakukan apa-apa. Ia tidak dapat berteriak. Ia hanya diam begitu saja. Karenanya gereja melarang umatnya untuk melakukan aborsi, melakukan pengguguran terhadap bayi yang menjadi titipan dari Allah sendiri kepada kalian berdua. Bapak Paus Yohanes Paulus II di dalam ensikliknya Donum Vitae nomor 6, di sana beliau mengatakan bahwa hidup manusia mulai sejak conception, sejak pembuahan. Artinya ketika sel telur dengan sel sperma bersatu, sejak saat itulah terjadi pembuahan. Dan sejak itulah hidup manusia mulai. Karenanya manusia harus menghormati, menjaga, dan memelihara anak yang menjadi titipan Tuhan, yang saat ini dipercayakan kepada Anda berdua. Jadi apa yang harus kami lakukan, Pastor? Tolong kami, Pastor. Bapak dan Ibu tetap harus menjaga, memelihara janin yang saat ini ada di dalam kandungan istrimu. Itu, Pastor nggak bisa tolong kami lagi. Saya
saya akan menolong ibu dan bapak. Saya akan bantu di dalam doa. Tetap berusaha untuk menjaga dan memelihara janin ini sampai janin ini terlahir ke dunia. Bapak Ibu, jangan bersedih. Ingatlah, ada satu pribadi yang dapat kita minta untuk mengadu. Pribadi ini adalah pribadi yang sangat dekat dengan kita, yakni Bunda Maria. Anda berdua bisa bercerita, berkisah kepada Bunda Maria, menceritakan segala peristiwa yang kalian alami di dalam suka duka kehidupan ini, di dalam peristiwa anak yang saat ini sedang kalian kandung. Nanti berdoalah kepada Bunda Maria, memohon kepadanya, karena ia Bunda penolong abadi yang siap sedia menolong kalian berdua di dalam setiap perjalanan hidup kalian. Ia bersedia berjalan dengan Anda, sebagaimana ia juga dulu pernah berjalan bersama dengan putranya, mendampingi putranya sampai puncak Bukit Golgota. Jadi, kira-kira doa seperti apa, Pastor, yang harus kami lakukan kepada Bunda Maria? Bapak dan Ibu nanti bisa berdoa novena. Novena 3 Salam Maria. Novena 3 Salam Maria ini Anda lakukan selama 9 hari. 9 hari berturut-turut pada waktu yang sama. Kami berdoa novena 3 Salam Maria ini sendiri-sendiri atau berdua bersama-sama begitu, Pastor? Saya berpikir Bapak dan Ibu berdoalah bersama-sama. Ketika Anda berdoa, memilih waktu jam 9 malam, berusahalah untuk berdoa jam 9 malam bersama-sama di waktu dan juga tempat yang sama. Memohon kepada Bunda Maria petunjuk yang terbaik bagi anak yang saat ini ada di dalam kandungan Ibu. Baik, Pastor. Terima kasih Sama-sama. atas arahannya. Kami mohon doa dan intensi yang bisa Pastor masukkan ke dalam misa yang Pastor pimpin. Ini berat bagi kami. Ini sesuatu yang membuat kami sangat terpukul. Kami mohon Pastor mendoakan kami agar kami berdua bisa kuat untuk menjalani cobaan ini. Terima kasih, Pastor. Kami akan mengikuti arahan Pastor dengan baik. Tolong bantu kami, Pastor. Doakanlah kami, Pak. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan membawa di dalam doa, baik di dalam doa pribadi maupun juga di dalam intensi misa. Saya akan mengintensikan di dalam misa untuk anak yang saat ini berada di dalam kandungan Ibu. Dan sekarang saya mau berdoa untuk kalian berdua dan juga
janin yang saat ini ada di dalam kandungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Allah Bapa di dalam surga, lihatlah saudara dan saudari kami yang saat ini berhimpun di dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di sini, sebagaimana Engkau sendiri bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku hadir. Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Dan kehadiran-Mu sungguh akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudari kami yang saat ini Engkau percaya akan kehadiran bayi yang saat ini ada di dalam kandungan saudari kami ini. Engkau tahu kondisi dari janin yang ada di dalam kandungannya. Ketidaksempurnaan, adanya kecacatan di dalam dirinya. Biarlah Engkau sendiri, Tuhan Sang Penyembuh Ilahi, Engkau memberikan penyembuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi janin dan juga bagi ibu yang saat ini mengandung. Biarlah Engkau tetap menjaga mereka, menganugerahkan rahmat kesehatan kepada mereka semua, agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi janin yang dikandungnya. Bunda Maria, Bunda kami, Bunda Gereja, Bunda yang selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap perjuangan hidup kami. Sudilah Bunda Engkau mencurahkan rahmat-Mu, berkat-Mu kepada keluarga ini yang menantikan anak pertamanya selama 6 tahun yang lalu. Sudilah kiranya kehadiran anak ini memberikan kedamaian dan juga sukacita. Mampukan mereka untuk menerima anak ini sampai anak ini terlahir. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikuatkan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, secara khusus ibu dan juga bayi yang saat ini ada di dalam kandungan,
Diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Terima kasih Romo. Sama-sama, Pak. Kami pamit. Iya. Ya. Kalau begitu, Pastor, Baik, Bu. kami akan pulang dan melanjutkan doa yang seperti yang Pastor arahkan kepada kami. Kami permisi, kami berterima kasih. Doakan kami, Pastor. Ya. Sama-sama, Bapak Ibu. Ya. Iya Pastor, boleh saya minta nomor telepon Pastor? Oh, boleh Pak. Nomor saya 0819 041. Terima kasih. Kami pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Setelah menerima nasihat pastor, John dan Cecil merasa memperoleh harapan baru di dalam ketidakpastian, kekecewaan, dan kekhawatiran mereka. Mereka merasakan kuasa Roh Kudus memberi mereka harapan baru dalam doa dan berkat yang diberikan Pastor Budi SSCC. Ada kelegaan, ada harapan, dan ada damai. Di pagi yang cerah, keluarga John dan Cecil datang ke Gua Maria untuk berdoa. Kicauan burung-burung, laksana nyanyian surgawi, dan desah angin yang berhembus, meniup dedaunan nan hijau, mampu menyeruak ke dalam kalbu, berbisik, menenangkan, dan menyapa hati yang memohon, menghantar permenungan mereka hingga ke relung hati. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pastor. Saya John yang beberapa hari yang lalu datang konsultasi dengan Pastor. Oh iya, Pak John. Bagaimana Pak John ya? Pastor, bisa kami pagi ini berjumpa dengan Pastor? Boleh Pak John. Boleh. Pak John sekarang ada di mana ya? Kami sekarang ada di depan Gua Maria, Pastor. Oh baik Pak John. Saya akan ke sana. Baik Pastor. Terima kasih Pastor. Sama-sama Pak John. Tunggu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Pastor, janin dalam kandungan istri saya telah tiada, Pastor. Bapak dan Ibu, ini merupakan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Tuhan telah menjawab doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan kepadanya. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil hikmah dari peristiwa duka cita ini. Dan Bapak Ibu untuk berusaha merelakan menerima peristiwa ini. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Anda berdua, bagi bahtera keluarga yang sudah Bapak Ibu
jalani selama ini. Dan sekarang saya mau berdoa untuk Bapak dan Ibu. Berat sekali bagi kami, Pastor. Ya, saya yakin bahwa ini merupakan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam bahtera keluarga Anda berdua. Mungkin tahun berikutnya Anda akan diberikan atau dititipi anak di dalam keluarga kalian. Tetap bersemangat. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Doakan kami selalu, Pastor. Ya, saya akan mendoakan Anda berdua. Terima kasih. Kami sudah kehilangan anak kami. Kami mohon kuatkan kami, Pastor. Ya. Mari kita berdoa di depan Gua Maria. Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang berbelas kasih. Pada kesempatan kali ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan bagi janin yang saat ini telah tiada, telah menghadap Engkau sendiri. Sudilah kiranya Engkau menerima dia dan menempatkan dia di dalam kehidupan abadi yang Engkau janjikan kepadanya. Kami juga berdoa bagi keluarga Pak John dan juga Bu Sisil yang kehilangan. Sudilah kiranya Tuhan, Engkau sendiri mengubah peristiwa duka cita, peristiwa sedih yang mereka alami dan mereka rasakan ini menjadi peristiwa iman. Sudilah kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan akhirnya kelak mereka juga memperoleh buah kasih, buah cinta yang mereka dambakan di kemudian hari. Bunda Maria, Bunda kami, Bunda Gereja, Bunda yang selalu mendengarkan doa-doa kami pasrahkan keluarga kami ini, keluarga Bapak John dan juga Bu Sisil di dalam perlindungan dan mantel kasih-Mu. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapak, Ibu ya. Kami pamit, Pastor. Ya. Tetap kuat. Tetap bersemangat. Dan juga menyandarkan semua peristiwa ini di dalam tangan Tuhan sendiri. Tuhan berkati kalian berdua. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Kami pamit, Ya. Pak.